Ya, kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi penting yang patut menjadi perhatian diantaranya dari Amerika Serikat, neraca perdagangan Amerika Serikat, kemudian ada klaim pengangguran berkelanjutan dari Kanada, neraca perdagangan Uni Eropa, pernyataan kebijakan moneter ECB, dan beberapa agenda ekonomi global penting lainnya, termasuk dari Jepang pemirsa ya, ada pidato anggota Dewan Bank of Japan, Nakamura. Kemudian kita beralih pemirsa ke agenda emiten. Ini cukup ramai ya agenda emiten. Kali ini ada rapat umum pemegang saham dari ASRI, rapat umum pemegang saham AFMN, kemudian beberapa saham-saham lainnya pemirsa Telkom pembayaran dividen tunai. Itu dia pemirsa beberapa agenda emiten untuk hari ini. Dan pemirsa kita akan beralih melihat update dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Setelah kemarin IHSG anjlok 2%, Asia mungkin bisa menjadi gambaran pembukaan perdagangan nantinya ya. Ada Nikkei Jepang yang sudah naik di atas 1%, kemudian Kospi Korea Selatan naik juga di atas 1%, Stratem Singapura naik 0,34%, Hang Seng Hong Kong masih tertekan tapi tipis ya 0,1%. Dan pemirsa, kami akan tayangkan juga ya, ini dia grafis pergerakan indeks harga saham gabungan dalam perdagangan kemarin. Nah ini dia pergerakan IHSG pemirsa dibuka di 7.099 terus melemah ya. Sampai ke titik terendah di 6.934 sebelum akhirnya ditutup di 6.947. Tapi jatuhnya cukup dalam 2% lebih dengan net sell di pasar reguler 82,66 miliar rupiah dalam sehari. Adapun sentimen-sentimen yang dinilai mengiringi pergerakan negatif dari pasar modal Indonesia dalam perdagangan kemarin adalah ada saham brand yang kembali auto reject bawah 10% seiring dengan tertundanya untuk masuk ke dalam indeks FTSE. Kemudian penguatan dolar Amerika Serikat yang kini hampir mencapai 16.300. Yang ketiga, lesunya harga komoditas seperti minyak dan batu bara. Dan sentimen negatif dari individu emiten, misalnya kinerja kuartal 1 yang ada yang kemudian dari laba di periode sama 2023 menjadi rugi. Dan juga sentimen-sentimen lainnya dari individu emiten, serta harap-harap cemas soal suku bunga The Fed usai rentetan data ekonomi. Nah, kita akan menimbang peluang dan tantangan di pasar modal saat ini sebenarnya semenarik apa sih bersama dengan Mas Bernardus Setia Ananda Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas. Mas Bernard, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi, luar biasa Mbak. Thank you ya sudah join, luar biasa untuk kabar kita, tapi kabar market kayaknya ini luar biasa juga ya, luar biasa dalam artian diskonnya. Ya, tentu saja ini menjadi peluang yang menarik buat Pak investor untuk mulai melakukan akumulasi. Oke, langsung digarisbawahi bahwa ini peluang ya. Ya, tentu saja. Lebih besar peluang ketimbang tantangan. Ya, kita bisa melihat dari both sides ya. Tentu saja karena buat investor yang sudah mengambil posisi terlebih dahulu di pasar saham, di kondisi market yang cukup fluktuatif ini, tentu saja ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Karena kondisi ini merupakan kondisi di mana saat ini sangat sedikit sentimen positif yang ada di market. Karena tentu saja kita masih menunggu bagaimana The Fed itu akan menurunkan suku bunga. Karena hingga saat ini belum ada pertanda bahwa The Fed akan menurunkan bunga secara segera. Paling cepat di kuartal 4 tahun 2024 nanti. Dan tentu saja kita juga melihat berbagai sentimen negatif melanda bursa global kita. Mulai dari antara Israel dan Palestina yang memanas. Kemudian kaitan Rusia Ukraina yang tidak kunjung reda. Tentu saja ini mengakibatkan kondisi ekonomi secara global yang disebabkan oleh politik ini menjadi kurang baik. Dan tentu saja dari Indonesia sendiri, kita saat ini sedang menuju transisi politik. Dari pemerintahan sebelumnya Bapak Jokowi, di mana nanti akan digantikan Pak Prabowo di bulan Oktober. Tentu saja perubahan ini akan ditunggu oleh para investor. Sehingga saat ini kondisinya masih minim sentimen positif, masih wait and see, sehingga kondisi bursa kita masih cenderung bergerak di situ-situ saja. Oke, cenderung bergerak di situ-situ saja, fluktuatif begitu ya. Dan ini kan berlangsung sudah bisa dikatakan paling dalam itu adalah sejak awal Mei yang dikaitkan dengan sell in Mei begitu ya. Kalau memang soal suku bunga kan lebih banyak saat ini berharapnya kemungkinannya itu di September. Ya. Begitu ya. Nah, ini kan baru di bulan Juni, masih ada Juli, masih ada Agustus dan belum tentu juga di September. Berarti market ada peluang akan terus fluktuatif sampai dengan kepastian di September. Yes, tentu saja. Dan apalagi saat ini instrumen lain seperti contohnya emas terus mencetak rekor all time high. Kemudian yield obligasi Indonesia
yang sempat menyentuh di atas 7%. Sehingga investasi bukan hanya di saham saja, tapi investor juga menilai investasi di instrumen yang lebih aman lainnya, yang saat ini menawarkan imbal hasil yang cukup tinggi. Dengan resiko yang lebih Seperti rendah. di obligasi, di emas maupun di time deposit. Sehingga kecenderungannya investor saat ini untuk masuk ke pasar saham cenderung wait and see dan berhati-hati. Sehingga oleh karena itu untuk para investor yang ingin berinvestasi di pasar saham tentu saja ini perlu dicermati secara lebih mendalam bagaimana kondisi market. Walaupun untuk saham-saham big caps, penggerak indeks terutama, ini malah menjadi peluang yang bagus untuk kita menilik saham-saham apa yang terdiskon secara cukup signifikan untuk kita cicil masuk secara bertahap, terutama saham-saham fundamental baik yang secara jangka panjang peluangnya cukup baik. Seperti contoh adalah saham-saham Big Four perbankan, saham seperti Astra, Telkom yang rutin membagikan dividen, dan juga saham-saham lain yang nanti kita akan Blue chips ya. Betul. Baik. Oke, Mas Bernard, tapi kalau Anda melihat kondisi dari pasar modal kita, Anda bilang kan tadi sebenarnya masih berfluktuatif, kemudian masih banyak sekali sentimen negatif lebih dominan dibanding dengan yang positif. Nah, kalau kita mau menada, cicil beli, itu kan artinya kita belum tahu bottomnya tuh sebenarnya di posisi berapa sih. Nah, mungkin dari analisis Anda secara teknikal maupun fundamental setelah IHSG bolak-balik 7.000, di bawah 7.000, naik lagi, gitu-gitu aja. Ada kemungkinan nggak akan menguji support yang lebih rendah lagi yang khawatirnya nanti kalau kita udah masuk sekarang ternyata belum bottom gitu? Sebetulnya ini kita tergantung dari strategi investor masing-masing ya. Kalau untuk para trader tentu saja saat ini kondisinya trader jangka pendek sebaiknya tentu saja jangan full power ketika melakukan trading. Karena kondisi market tidak fluktuatif, kita better peluru kita gunakan seperempat atau setengah saja untuk melakukan trading. Tapi untuk para investor yang melakukan strategi dollar cost averaging ini menjadi momentum yang sangat bagus. Karena tentu saja pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya akan ditopang oleh perbankan. Dan ini sudah terbukti dari tahun ke tahun bahwa IPS sektor perbankan terus meningkat karena dia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga saya cukup percaya sektor perbankan ini. Kemudian untuk beberapa saham seperti Astra maupun Telkom, walaupun tentu saja untuk Telkom kaitannya ada Starlink yang akan masuk ke Indonesia. Tapi saya percaya Telkom ini akan masih menjadi tolok atau tiang pancang pertumbuhan telekomunikasi di Indonesia. Dan Astra International masih akan menjadi holding company terbesar Indonesia di bidang otomotif maupun di bidang pertambangan dan lain sebagainya. Berarti tetap temanya saat ini adalah balik lagi ke blue chips gitu ya? Tema saya menurut saya kembali lagi ke blue chip. Karena saat ini blue chip yang Big Four Bank dan juga Astra dan Telkom ini sudah terkoreksi cukup dalam. Baik. Indeks kita bisa terangkat kenapa? Karena dua saham anomali, yaitu Brand dan TPIA. Yang price to book value-nya sudah aduhai sekali. Mengalahkan BCA. Mengalahkan BCA. Price to book value untuk Brand di atas 100 kali. Untuk aman di atas 10 kali. Yang mengangkat IHSG kita mengakibatkan IHSG tertahan di kisaran area 6.900 ke atas. Kalau tidak ada dua saham ini, kita bisa pastikan IHSG itu bisa di angka 65. Tapi kan ada kebijakan full call action ini kan yang sudah kena tuh di brand gitu ya. Akhirnya brand tuh ARB. Nah takut nih investor jangan-jangan nanti AMMN juga begitu atau saham-saham lain juga akan begitu. Nah itu membuat apa ya nggak yakin nih lagi was-was saat ini pelaku pasar. Anda menilainya seperti apa? Toh juga nanti kalau misalnya IHSG tergerus asing melakukan net sell ya saham-saham blue chips juga kan akan terdampak begitu ya. Ya betul. Nah itu jadi harus gimana sih biar kita tuh pede lagi gitu? Oke, kaitan mengenai full call action yang dikeluarkan oleh Bursa Efek beberapa saat yang lalu. Tentu saja ini merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sehingga tentu saja para investor ini masih menyesuaikan dengan kebijakan baru dari Bursa Efek ini. Dan tentu saja kebijakan dari Bursa Efek Indonesia ini sesungguhnya adalah ingin melindungi investor untuk saham-saham yang pergerakannya anomali atau tidak wajar. Sehingga ada namanya papan pemantauan khusus. Seperti contohnya Brand yang telah mengalami kenaikan cukup signifikan dari IPO, bahkan valuasi lebih dari 100 kali. Dan berbagai saham lainnya yang pergerakannya anomali. Sehingga bursa melakukan namanya pemantauan khusus, di mana dimasukkan papan FCA. Tentu saja ini menjadi pedang bermata dua. Di sisi lain untuk para investor yang lebih banyak sisi logisnya daripada emosionalnya. Tentu saja mereka akan melihat dari sisi valuasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke saham. Tapi untuk para investor yang cenderung melakukan pembelian saham berdasarkan euforia. Nah ini yang sering terkena dengan FCA ini, kebijakan FCA ini. Sehingga kita perlu berhati-hati.
mengenai kebijakan FCA dan kita perlu menilai lagi secara lebih dalam sebelum kita masuk ke suatu saham. Itu yang ingin saya perhatikan. Lalu kaitannya mengenai dampak brand ini terhadap IHSG. Tentu saja jika brand ini akan mengalami auto reject bawah lagi karena FCA ini sendiri, tentu ini akan berdampak kepada IHSG. Nah, saat ini brand ini termasuk top 5 market cap terbesar di Indonesia. Bahkan waktu itu sempat top 1 sebelum dia mengalami FCA dan ARB secara beruntun. Nah, untuk IHSG hari ini kita perlu perhatikan area support kuat pertama yaitu 6944. 6944. Kayaknya kemarin sudah sempat diuji ya? Kemarin sempat diuji 2 kali dan gagal tertembus. Sempat naik lagi, turun lagi. Ini akan diuji sekali lagi hari ini. Tapi jika tertembus, perhatikan lagi di area 6879 yang perlu diperhatikan. 6879. Kalau mau menuju ke 6879 sekarang kan dibilangnya masih ranging ya. Sideways lah istilahnya. Kalau sudah di 68 apa? Downtrend? Setelah area 6879 ada downtrend. Kita udah breakdown the support. Ada kemungkinan ke sana nggak? Karena kan full call action ini kan sudah dilakukan ya, sudah diterapkan ya. Dan nantinya takutnya yang market cap-nya gede juga kenal full call action. Ada tadi disebut ada mungkin TPI, ada peluang juga mungkin di AMMN. Betul. Yang nggak menutup kemungkinan don IHSG bisa ke 68 tadi downtrend. Ya tentu saja kita ingin menyampaikan juga kepada para seluruh pelaku pasar untuk lebih berhati-hati di kondisi market seperti itu ataupun kepada otoritas juga mungkin nanti bisa dikaji lagi kebijakan mengenai FCA ini. Berarti Anda setuju dong ini seharusnya ada pengkajian? Ya istilah kita perlu mengkaji lebih lanjut supaya walaupun kita ingin melindungi investor dari saham-saham yang valuasi udah cukup aduhai atau cukup tinggi, tapi kita melakukan pembatasannya juga dengan melakukan penetrasi ke pasar lebih baik. Atau evaluasi mungkin evaluasi ya. Betul, supaya tidak mempengaruhi pergerakan pasar menjadi lebih terombang-ambing. Baik. Atau mengalami turbulensi lah istilahnya. Mengalami turbulensi ya. Oke, lantas kalau berbicara mengenai brand kan saat ini yang jadi topik cukup hangat. Sebenarnya Anda melihat dari segi fundamental wajar-wajar aja nggak sih saham brand ini tuh penguatannya sesignifikan itu? Takutnya ada euforia. Ini kan turun ARB nih 10%. Oh kayaknya udah murah nih, kapan lagi saham ini tuh ARB gitu. Saja secara valuasi seperti saya katakan tadi sudah cukup aduhai. Aduhai itu maksudnya apa? Sudah sangat tinggi. Valuasinya udah di atas 100 kali. Di sini sementara rata-rata untuk sektor harusnya di mana? Untuk sektor renewable energy kita bisa lihat untuk PGO itu di PBV di angka 1,5 kali. Sementara brand? Sedangkan brand untuk harga saat ini valuasinya itu ada di angka 132 kali price to book value. Makanya itu dibilang aduhai ya. Aduhai sekali. Makanya ini sebenarnya yang dilakukan Bursa Efek ini sangat tepat untuk istilahnya menyelamatkan investor dari saham-saham yang valuasinya cukup aduhai yang tidak memperhatikan rasionalitas ketika melakukan investasi saham, hanya memperhatikan euforia saat saja. Tetapi mungkin yang perlu dikaji adalah langkah yang dilakukan. Apakah ini tepat atau tidak? Apakah dampaknya bagus tidak untuk pasar kita? Karena kebijakan ini tadi sudah menyebabkan brand ini gagal masuk FTSE tadi yang disampaikan oleh. Iya, dan membuat investor agak kecewa lagi dengan ARB lagi, IHSG jatuh juga lagi. Oke, evaluasi, pengkajian lebih lanjut lagi apakah penetrasi ini tepat atau bagaimana, itu yang diharapkan juga saat ini begitu ya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan. Lantas nih Anda lebih merekomendasikan saham-saham yang seperti apa, Mas Bernard? Kita jeda dulu ya. Update pembukaan perdagangan pemirsa dan juga rekomendasi saham pilihan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di segmen Market Pass. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di segmen Market Buzz. Kami tampilkan informasi pembukaan perdagangan sesi 1 pada hari Kamis ini pemirsa, merespon penutupan dari Wall Street yang juga ceria, Eropa yang ceria, Asia tadi rata-rata juga positif pemirsa. IHSG tentunya balik arah menjadi positif juga, naik sekitar 0,8% atau 57 poin, kembali ke posisi 7.000. Ya meskipun masih bolak-balik pemirsa ya, 6.999 ke 7.001. Masih mencoba untuk bertahan di 7.000. Menguat saat ini untuk indeks harga saham gabungan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melemah 16.279, makin dekat dengan 16.300. Deretan saham yang menjadi gainers based on value pemirsa diantaranya adalah Suri atau Maja Agung yang menguat 6%.
AMMN atau Aman Mineral naik pagi hari ini, lagi-lagi 4% di 12.450. ESA naik 3%, Atla 3%, BBYB, PTRO, SNLK, BRPT pemirsa masuk dalam jajaran gainers di 4 menit awal pembukaan perdagangan sesi 1. Losers ada DMMX, Daya, LMAX, BP, BPII, PTSP, MSTI, Aman, Nobu, dan juga Raja, atau seperti Anda bisa saksikan pemirsa di data RTI. Mas Bernard, wajar ya balik arah? Ya, sesuai prediksi karena angka support kuat 6944 sudah tertuju 2 kali dan ketika menghitung angka tersebut 2 Balik kali lagi ya? kembali balik arah. Oke, Ini kemudian menjadi support yang sangat kritikal untuk IHSG saat ini. 6944 support kritikal, kalau itu bisa ditembus ke bawah bisa ke 68? 6879. 6879. Kalau untuk resisten terdekat di level berapa? Untuk resisten IHSG saat ini terdekat ada di kisaran area 7114 dan selanjutnya di kisaran area 7176. 7114, 7176. Yes. Oke. Keluar dari range sideways kalau berhasil ke level berapa IHSG-nya? Artinya dia sudah tren naik lagi. Kalau untuk IHSG dia akan kembali ke tren naik dalam jangka pendek. Tentu saja jika dia berhasil menembus area 7329. 7329 bisa dikatakan dia keluar dari sideways-nya. Keluar dari sideways, tapi Oke. masih ada beberapa resisten di atasnya untuk bisa mencetak rekor all time high yang kembali. Baik. Penguatan IHSG pada pagi hari ini didorong juga oleh saham AMMN. Naik lagi nih AMMN 4%. Apa sih menurut Anda yang sangat-sangat menarik, memikat di AMMN? Terus AMMN yang cukup menarik adalah tentu saja karena saat ini kondisi market di mana emas ini sangat diburu oleh para investor. Sehingga saat ini terus mencetak rekor all time high-nya. Nah, emas sebagai safe haven aset di kala kondisi market unstable, di kala kondisi geopolitik kurang baik, ini menjadi pilihan investasi yang menarik buat para investor. Oleh karena itu AMMN sebagai salah satu produser emas terbesar di Indonesia, ini akan sangat diuntungkan. Baik. Hal ini. Walaupun tentu saja saat ini saya bisa katakan valuasinya sudah aduhai, walaupun tidak seaduhai Brent tadi. Baik. Karena valuasinya secara price to book value telah lebih dari 10 kali. Oke, kalau dikatakan kenapa bukan MDKA, mungkin karena baru rilis kinerja kuartal 1 2024 yang ternyata berbalik jadi rugi dibandingkan periode yang sama 2023 yang masih untung gitu ya. Kalau Betul Antam sekali. kan nggak pure emas, lebih banyak ke nikel Ya, ya. Antam saat ini lebih banyak nikel producer. SAB Untuk PSAP tentu saja untuk market cap-nya terlalu kecil valuasinya. Sehingga untuk para kurang investor liquid ya. Perlu diperhatikan likuiditasnya untuk Mas Sam. Oke. Kita ke rekomendasi saham pilihan dari Mas Bernard pemirsa, kami rangkum dalam data grafis berikut ini. Saham-saham yang direkomendasikan pemirsa ada Blue Chips BBRI direkomendasikan buy. Kemudian Astra juga masuk di rekomendasi dari Mas Bernard, BRMS dan ada Inco. 4 emiten ini pemirsa ya yang akan kita ulas bersama-sama. Oke, kita ke BRMS dulu deh. Kenapa ada BRMS nyelip di antara BBRI, HSI, Inco? Karena BRMS tentu saja kita bisa perhatikan bahwa ini merupakan saham yang proxy to emas ya, proxy to gold. Dan dia merupakan salah satu produser gold terbesar di Indonesia dan dia mensuplai ketiga perusahaan perhiasan terbesar di Indonesia yang tentu saja sudah memiliki fixed demand. Tentu saja ini bisa mensecure dari sisi revenue, dari sisi BRMS itu sendiri. Dan tentu saja untuk reserve dari emas BRMS ini juga cukup baik dan mereka cukup aktif untuk melakukan kolaborasi ataupun akuisisi tambang-tambang untuk emas. Dan tentu saja ke depannya jika harga emas ini terus meningkat, profitabilitas dari BRMS ini tentu saja akan terdampak cukup positif sekali. Tapi kemarin net sell 8 miliar rupiah dan dalam 1 bulan terakhir juga masih net sell hampir 3 miliar rupiah, nggak terlalu signifikan sih ya, tapi 3 bulan terakhir 95,28 miliar rupiah net sell. Tapi menurut saya itu tidak cukup signifikan. Nah, tentu saja kita juga melihat dari sisi flow dan juga dari sisi technical dari sisi BRMS sendiri, area support yang cukup kuat yang belum teruji adalah 140. Selama dia tidak tembus 140, di dekat-dekat 140 ini menjadi area yang cukup menarik untuk kita melakukan akumulasi. Di tengah kondisi kenaikan harga emas yang bertubi-tubi yang akan tentu saja menguntungkan emiten BRMS. Daripada mengejar yang sudah naik signifikan dan Anda bilang tadi sudah aduhai juga valuasinya gitu ya. Betul sekali. Lebih baik yang masih ada potensi. Betul. Oke, target terdekat.
Target dekat untuk BRMS kita bisa perhatikan beberapa area resisten. Yang pertama di moving average 100 di kisaran 154. Dan nextnya ada di resistance selanjutnya di kisaran area 160. 160 ya, baik. Inco. Untuk Inco tentu saja kita bisa melihat bahwa nikel sudah kembali recover. Komoditasnya ya, harga Harga komoditasnya. komoditasnya dibandingkan beberapa saat yang lalu. Dan Inco sendiri saat ini dia tertahan di area support yang cukup dekat di area 4.440. 4.440. Ini area supportnya. Stop loss di area 4.400. Dan ada gap di atas yang bisa diperhatikan di area 4.690. Ini ada area gap. Dan jika ditutup gapnya ada potensi dia bisa lanjut ke area-area selanjutnya. Mulai dari moving average 20, 4780. Selanjutnya area 5100. Sorry, di area 4970. Dan nextnya bisa ke area 5200. Itu dia peluangnya untuk Inco. Dan Inco cukup menarik sekali karena kalau harga nikel recovery yang paling terreflect adalah Inco. Karena Inco merupakan perusahaan nikel paling efisien di Indonesia. Oke, itulah yang membedakannya dengan Antam yang sama-sama nikel juga gitu ya. Karena Antam tidak hanya di nikel tapi dia juga Ya. gold producer. Baik, apalagi secara teknikalnya juga kita lihat dari tanggal 30 sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari beruntun melemah. Jadi wajar ketika pagi hari ini ada pembalikan arah dan ada gap yang seharusnya diisi yang Anda sampaikan tadi itu peluang ya. Dan secara umum dia masih ada di kondisi uptrend selama dia nggak jebol di area 4.400. Di bawah 4.400 hindari dulu, tapi selama tidak di bawah itu akumulasi. Akumulasi. Kita lanjutkan nanti pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Ya pemirsa, penguatan indeks harga saham gabungan sampai dengan pukul 9:13 waktu Indonesia Barat terus berlanjut. Sekarang sudah lebih dari 1%, ya wajar ya, karena kemarin turunnya juga dalam. Sayang banget dong ya nggak ngumpulin kemarin ya, ada pembalikan arah lagi. Tapi Anda bilang BBRI, ASII juga masuk rekomendasi. Kenapa Mas Tentu Bernard? saja. Karena ASII maupun BRI, terutama saya akan bahas BBRI terlebih dahulu. BBRI sektor perbankan merupakan sektor yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu tentu saja jika kita lihat dari puncaknya di kisaran area 6.400, harga BBRI saat ini sudah terkoreksi lebih dari 30%. Sudah murah banget tuh ya. Artinya ini sudah murah Barang banget. bagus koreksinya 30%, dapat di mana lagi gitu. Oleh karena itu menjadi peluang yang menarik untuk kita lakukan akumulasi bertahap di beberapa area support, yaitu di area 4.400 dan area 4.000 kita bisa beli cicil untuk BBRI dikala panic selling sedang ada di market. Jadi ini menjadi potensi yang menarik. Karena kedepannya saya yakin BBRI ini masih akan bertumbuh menjadi salah satu penopang ekonomi terbesar di Indonesia. Oke, jangka pendek ada tahanan kuat nggak dari Anda untuk BBRI? Atau bablas aja, makin murah makin bagus? Kalau menurut saya kita di dua angka ini 4.400 4.000 kita bisa akumulasi di dua area support ini. Dan jika dia breakout di area 4580 dia bisa berlanjut ke kisaran area 4760 dan nextnya di ke area 4980. Baik, Astra. Untuk Astra Internasional sendiri dia juga terkoreksi cukup dalam ya. Karena mengapa? Karena adanya ketakutan mengenai mobil elektrik yang ada di Indonesia. Akan tapi secara laporan keuangan dia masih cukup solid dan dividen yang dibagikan masih cukup tinggi. Dan jika kita tilik dari angka puncaknya dari Astra Internasional di tahun 2022, dia bisa mencapai di area 7.650. Dan sekarang di angka 4.200, koreksinya dari titik puncak itu sudah lebih dari 40%. Nah saya kalau saham-saham blue chip suka buy on the dip, buy on the weakness. Dan di sini untuk Astra Internasional kita bisa tilik untuk dua support yang bisa kita perhatikan untuk kita beli cicil di area 4520 dan area 4290. Dan jika dia breakout di area 4830, potensi tutup gap di area 5050 dan nextnya 5400. Ada dua. Sehingga rasio win rate-nya lebih tinggi untuk Astra dan BRI daripada untuk kalahnya. Ada dua strategi ya, beli di level bawah atau beli pas breakout tadi. Oke, itu dia rekomendasi saham pilihan dari Mas Bernard. Tips singkat saja Mas Bernard sebelum kita akhiri untuk pemirsa di rumah. Oke, tentu saja ketika kita membeli perusahaan atau membeli saham, kita jangan perhatikan dia sebagai 4 angka yang naik turun. Kalau nggak kita lihatnya itu seperti togel, kalau 4 huruf ya naik turun. Tapi kita lihat ini sebagai perusahaan. Perhatikan valuasinya, perhatikan kesehatan perusahaannya. Sehingga tentu saja ketika kita udah yakin dengan kondisi keuangan perusahaannya,
kemudian yakin dengan evaluasi cukup murah, dan proyeksi ke depannya perusahaan ini masih akan terus survive dan terus bertumbuh. Ini menjadi perusahaan yang menarik untuk kita investasikan. Jangan perhatikan saham hanya investasi jangka pendek, tapi perhatikan saham sebagai instrumen untuk investasi jangka panjang. Dan ini adalah peluang ya di tengah harga lagi terkoreksi. Betul sekali. Berna, terima kasih banyak sharing informasinya di segmen Market Buzz kali ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Prisa.